kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, tanggal 3 September 2020, kita mau disapa firman Tuhan. Hari ini tertulis dari Filipi pasal 3 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ini, sesuatu yang dibiasakan memang sulit melupakannya atau sulit untuk meninggalkannya. Bahkan sesuatu yang dibiasakan sudah menjadi gaya hidup sekarang dan sudah dianggap sebagai suatu kebanggaan tersendiri, serta bisa saja kebiasaannya menjadi idola hidupnya setiap hari. Banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang tanpa sensor apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, tetapi tetap juga dilakukan. Umpamanya seperti keinginan dunia ini yang kita ikuti, keinginan daging, sama seperti Rasul Paulus sebelum dia jumpa dengan Tuhan Yesus. Keinginan dunia yang identik dengan keinginan dagingnya dianggapnya sebagai suatu keberuntungan dalam kehidupannya. Sebelum Rasul Paulus percaya pada Tuhan Yesus, kebiasaannya dianggap segala-galanya, dianggap suatu keuntungan, bahkan dikatakan menjadi atau merupakan hidup yang benar, cara hidup yang benar. Banyak kebiasaan atau cara hidup kita yang selalu mengganggu, bahkan bisa menggeser keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa itu juga kebiasaan mengganggu kesehatan kita, mengganggu pikiran kita, bahkan mengganggu pekerjaan kita sehari-hari, sehingga kita tidak serius mengerjakan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada kita, pekerjaan apapun itu. Kalau kebiasaan itu menjadi idola, semuanya akan terganggu. Terutama kesehatan rohani kita pun menjadi terganggu. Di sini Paulus bertemu dengan suatu pengakuan yang agung, mengekspresikan pemahamannya atau pengertiannya akan apa yang menjadi visi dan nilai paling tinggi dalam hidupnya. Di sini Rasul Paulus mengembalikan sistem nilai yang benar setelah mengenal Tuhan Yesus. Sebelumnya di sini dia membalikkan sistem nilai yang dahulu dipegang, bahkan fanatik tentang kebiasaan, dinilai sebagai keberuntungan atau segala-galanya dalam kehidupannya. Tetapi setelah dia serius dan taat pada apa yang dipercayai tentang eksistensi keberadaan Tuhan Yesus Kristus,
dan setelah meletakkan dasar kuat kepada Yesus, sumber keselamatan itu, semua yang dibiasakan dahulu bahkan jadi terbalik, dianggap menjadi kerugian terbesar dalam hidupnya. Semakin fanatik terhadap apa yang dibiasakan, dia semakin rugi setelah dia tahu meletakkan posisi kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun sering terjebak akan hal seperti itu. Bisa saja kita menempatkan rasa percaya pada sesuatu yang kita anggap sudah biasa. Menempatkan rasa percaya, umpamanya rasa percaya pada silsilah keluarga, percaya kepada tradisi, atau pada petuah-petuah nenek moyang, bahkan pada perbuatan kita sendiri. Bukan mengatakan hal itu semua tidak berguna, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tetapi dibanding persekutuan atau perjumpaan kita dengan Yesus Kristus, kebiasaan kita itu bukan lagi menjadi keberuntungan, tetapi seperti kesaksian Rasul Paulus, menjadi kerugian dalam hidup kita. Setelah percaya betul pada Tuhan Yesus, gaya hidup dahulu merupakan kerugian. Ibaratnya, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ibaratnya kita masuk ke suatu gudang rohani. Kita harus membuang segala sampah di dalam gudang itu agar rohani kita tetap sehat. Jangan ada yang mengganggu diri kita di sana. Nah, kalau kita sampai sekarang masih merasa rohani kita kurang sehat, pasti ada disimpan sampah-sampah yang masih mengalami proses pembusukan, sehingga bau yang menyesatkan masih ketahuan, sehingga kesehatan rohani kita sangat diganggu. Kata Rasul Paulus di sini, gambarannya agar rohani tetap sehat harus ada sikap asketik, merenungkan betapa beruntungnya percaya kepada Tuhan Yesus penyelamat itu. Karena hanya Tuhan Yesus pusat berkat, pusat kesehatan, dan pusat keberuntungan, bahkan pusat kesembuhan dari berbagai permasalahan atau berbagai penyakit yang kita alami. Jadi kalau kita eksis dan setia, tetap taat kepada Tuhan seperti Rasul Paulus, tidak ada yang merasa rugi. Bahkan kita akan beruntung menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman hari ini yang mengingatkan kami seperti pengalaman Rasul Paulus setelah dia tahu betapa pentingnya persekutuan dengan Tuhan, setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, kebiasaan-kebiasaan sebelumnya yang dianggap keberuntungan bahkan sudah menjadi kerugian besar. Ya Tuhan, berkati kami hari ini, berkati firman-Mu ini, agar firman ini bekerja, supaya kami jangan mempertahankan kebiasaan yang buruk, supaya kami jangan terlalu percaya kepada apa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Keadaan dunia ini, apa yang diinginkan dunia dan daging kami masing-masing, itu merupakan kerugian. Tetapi persekutuan dan kepercayaan kepada Tuhan selalu membawa keberuntungan besar, dan kami akan paham arti kehidupan yang sebenarnya. Terpujilah Tuhan, berkati persekutuan
pendengar-pendengar renungan harian ini, dari mulai anak-anak, remaja, pemuda, bahkan lansia, agar tetap sehat rohani dan tetap taat kepada Tuhan, agar mereka dapat menikmati keberuntungan ketika Tuhan tetap menjadi sahabat kami. Terpujilah namamu, berkati setiap yang bekerja hari ini, dan pekerjaannya segera akan berbuah menjadi berkat, menjalankan kehidupan ini setiap hari. Ampuni kami dari segala dosa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Salam.